Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sobat Kesbangpol, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, beliau Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutopo MMSC. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit berbincang dengan beliau tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah. semuanya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Penuh semangat ya, Bapak Siap. ya. Gimana? Ya, baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, Bapak. Mm-mm. Mungkin selama ini belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang instansi pemerintahan, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dan pada kesempatan ini, bolehkah Bapak sedikit menceritakan apa tugas pokok dan fungsi Badan Eh, Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya di Kabupaten Sleman? Baik. Terima kasih. Eh, ini kesempatan baik sekali. Tentu sangat berharga. Dan saya apresiasi terhadap kegiatan ini. Yang jelas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman itu berdasarkan Peraturan Bupati Sleman nomor 55,28 tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi atau susunan organisasi, kemudian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman memang mempunyai tugas yang sangat penting, sangat strategis, yaitu melaksanakan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sleman. Nah, oleh karena itu maka fungsi tentu adalah kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman pembinaan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sleman. Jadi pembantu utama Bupati di dalam membina kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sleman. Kemudian dari sisi struktur organisasinya memang didesain sebagai sebuah lembaga yang membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ambilkan contoh. Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman ada 3 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa. Ini penting karena membina kehidupan wawasan kebangsaan, bina ideologi terhadap Pancasila, kemudian karakter bangsa. Juga tentu membina pembauran kebangsaan. Di samping itu, kita menguatkan karakter bangsa, rasa nasionalisme, patriotisme, bela negara, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi luas sekali. Termasuk juga upaya atau kegiatan-kegiatan yang mengarah atau menuju kepada pencapaian kehidupan bangsa yang lebih, atau kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih maju. Nah, kemudian di samping itu juga membina kehidupan untuk melaksanakan revolusi mental. Jadi ini penting. Karena substansi kita adalah bagaimana agar ada elevate, meningkatnya rasa spiritualitas, moralitas, semangat, etos kerja, mental kita. Sehingga nanti harapannya adalah bisa menuju kepada pencapaian-pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Kemudian bidang yang kedua ini juga sangat penting, yaitu bidang politik dalam negeri dan ketahanan nasional. Di situ membina tentang kehidupan
berbangsa dan bernegara di bidang politik dalam negeri. Mulai dari pembinaan, penyiapan, pesta demokrasi misalkan. Kita memiliki DEX pemilu. Pemilu serentak 2024 dan seterusnya. Pilpres, Pileg, legislatif maupun DPD. Kemudian juga pilkada serentak. Jadi ini suatu kegiatan yang luar biasa. Sangat penting, strategis, dan urgen. Di samping itu juga pembinaan demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan tentu aspek-aspek yang memperkuat kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia itu. Termasuk juga pengendalian, pengawasan organisasi-organisasi masyarakat. Baik organisasi masyarakat yang ada di dalam negeri, di Indonesia, maupun organisasi masyarakat asing yang ada di Indonesia. Atau LSM, atau NGO, Non-Governmental Organization. Jadi sangat vital itu. Di samping itu juga membina forum kerukunan umat beragama, membina kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan. Temanya memang sangat luas. Bina politik dalam negeri, menciptakan suasana yang kondusif, stabil. Ya. Kemudian termasuk juga partai politiknya, termasuk juga lembaga-lembaga politiknya, organisasi-organisasi politik. Jadi organisasi massa dan organisasi politik. Di samping itu juga pendekatannya ke arah stabilitas di dalam negeri. Nah, kemudian ketahanan nasional sangat strategis karena bagian dari bidang politik dalam negeri ketahanan nasional. Ketahanan nasional berarti melingkupi ketahanan di bidang ideologi, ketahanan di bidang politik, ketahanan di bidang ekonomi, ketahanan di bidang sosial, ketahanan di bidang budaya. Jadi Pancagatra, Ipolexos Budhankam, dan Trigatra, yaitu letak strategis Indonesia. Kalau kita breakdown letak strategis Kabupaten Sleman, kemudian kekayaan yang terkandung di dalamnya, kekayaan alam yang terkandung di dalam Indonesia secara keseluruhan, tetapi kalau di breakdown di Sleman adalah kekayaan yang terkandung di Sleman, kekayaan alam, kekayaan hayati, termasuk kekayaan sumber daya personil. Nah, di samping itu juga demografi, wah itu luar biasa demografi, bisa berarti mortalitas atau tingkat kematian, natalitas, tingkat kelahiran, kemudian transmigrasi, imigrasi, emigrasi, kependudukan, dengan segala hal yang terkait dengan demografi, terkait dengan penduduk. Jadi sangat kompleks ketahanan di bidang ketahanan nasional ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. Nah, ini strategis, penting, karena menyangkut hal-hal yang sifatnya deteksi dini dan cegah dini, kemudian antisipasi terjadinya konflik, pencegahan konflik, kalau sudah terjadi konflik, diupayakan ada rekonsiliasi konflik, ya, dan rehabilitasi konflik. Di sini juga konflik termasuk konflik yang diakibatkan oleh atau disebabkan oleh sosial dan alam. Tapi di samping itu yang menarik adalah membina masyarakat perbatasan. Perbatasan provinsi, perbatasan kabupaten, dan sebagainya.
juga daerah-daerah rawan konflik. Daerah rawan konflik, masyarakat rawan konflik, daerah perbatasan, luar biasa. Nah, kemudian di samping itu juga kita kerjasama dengan intelijen. Nah, bidang intelijen ini sangat penting karena ini adalah salah satu unsur penentu untuk stabilitas nasional, stabilitas bangsa dan negara, ketentraman, ketertiban masyarakat, ketentraman, ketertiban umum. Intelijen kita berpadu dan kita memiliki jaringan kerjasama yang kuat dan itu ada di Badan Kesbangpol. Intelijen kita ada di kepolisian, Polresta, intelijen kita ada di Kodim, ada intel dari kejaksaan, ada intel dari Satpol PP, ada intel dari keimigrasian, ada intel dari bea cukai, ada intelijen dari BINDA, Badan Intelijen Daerah, DIY, termasuk yang ada di Sleman, termasuk juga BAIS TNI, Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Darat, dan komponen TNI yang lain, baik Angkatan Udara maupun Angkatan Laut. Jadi sangat vital. Nah, oleh karena itu maka ini arahnya ke sana. Di samping itu juga kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional ini merupakan bagian integral dari bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. Inilah kata kuncinya kewaspadaan dini. Kata kuncinya deteksi dini, ya, cegah dini, deni, ceni, gitu, dan solusi cepat dan tepat apabila terjadi gejala-gejala kerawanan. Inilah sebenarnya yang menjadi kata kunci sehingga ini lebih mengarah kepada deteksi dini dan cegah dini, sehingga ini ada kerjasama juga dengan teman-teman forum kewaspadaan dini masyarakat, ya, teman-teman forum kewaspadaan dini masyarakat. Jadi kita memang memiliki jaringan yang sangat luas. Sedemikian luasnya sehingga kontribusi forum-forum kemitraan juga sangat penting. Kita memiliki forum kerjasama kemitraan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Kita mempunyai kerjasama juga dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, kemudian kerjasama dengan Forum Pembauran Kebangsaan, kerjasama juga dengan Forum Komunikasi Antar LSM dan Ormas, gitu. Dan tentu juga dengan teman-teman Forum Komunikasi Antar Partai Politik. Tetapi kalau di wilayah ditambah satu lagi, yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Walaupun ini pembinaan dari kepolisian, tetapi ini merupakan bagian integral dari upaya kita untuk bisa menguatkan jaringan komunikasi di antara teman-teman intelijen, teman-teman deteksi dini dan cegah dini yang ada di wilayah. Saya kira itu secara garis besar yang dapat kami aturkan, Mbak Dewi. Ya, jadi bisa disebut juga kita ini menjalankan perintah dari Kementerian Dalam Negeri. Betul. Jadi memang itu kuncinya memang dari sana. Jadi rohnya itu memang roh Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari tentu pertama Presiden. Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi yang harus mempertanggungjawabkan nanti ke rakyat, beliau memiliki struktur yang kuat. Beliau, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian Badan Kesbangpol, walaupun juga kami koordinasi dengan wilayah melibatkan semua OPD dan masing-masing OPD juga mempunyai jaringan yang sama. Walaupun kementerian-kementerian lain juga punya, tetapi Kementerian Dalam Negeri di sini rohnya adalah membina persatuan kesatuan, membina kehidupan berbangsa dan bernegara sampai di tingkat daerah. Ya. Satu lagi Bapak, berbicara tentang kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dari bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Ini sedikit dapat bocoran, besok rencana ada kegiatan pencanangan gerakan pembagian bendera merah putih. Bagaimana persiapan untuk kegiatan tersebut? Oh iya, terima kasih Bu Dewi, Mbak Dewi.
pencanangan gerakan 10 juta bendera itu sebetulnya sudah diawali tahun yang lalu oleh pemerintah pusat dari Kementerian Dalam Negeri dan itu sudah dilaksanakan oleh daerah. Ini tahun kedua dan insya Allah besok kita akan secara resmi mendeklarasikan itu bersama Ibu Bupati bersama-sama dengan kegiatan pameran potensi daerah di Kabupaten Sleman. Nah, sementara persiapan kita sudah kita siapkan benderanya, kita siapkan upo rampenya sehingga semuanya insya Allah berjalan dengan baik. Amin. Insya Allah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, Sehat sama-sama. selalu Bapak. Amin. Ya. Ya baik Sobat Kesbangpol, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sutopo, MMMSC. Semoga perbincangan kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Demikian, sampai berjumpa lagi dalam kegiatan selanjutnya. Saya Betty Dewi Nirmalasari dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman undur diri. Terima kasih, salam Pancasila. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.